Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah Azab Syah, anak yang durhaka kepada ibu, mata dicongkel, serta kaki tangannya dipotong. Apalah akibat jika seorang anak tidak patuh dan durhaka kepada orang tuanya? Tentu perkara ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin diberikan panjang umur dan rezeki melimpah, hendaklah hormati dan muliakan kedua orang tua kita. Namun sebaliknya, kalau kita tak menghormati orang tua kita, maka celakalah kita dan siap-siap menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sebuah kisah seorang syekh terkemuka. Suatu waktu dia ingin banget tawaf ke Makkah, namun sang ibu tak merestui dan tidak mengizinkannya. Alhasil sang syekh nekat berangkat saja ke Makkah. Ketika syekh beranjak berangkat pergi, sang ibu tetap tidak meridhoinya untuk pergi ke Makkah. Sang ibu bahkan sempat mengejar sang anak yang beranjak pergi ke Makkah, namun oleh syekh tidak dihiraukan. Karena sangat kecewa dengan anaknya yang tidak patuh, maka dengan penuh kerendahan hati sang ibu lalu berbisik dan berdoa, "Ya Allah, sungguh putraku itu sudah membakarku dengan api perpisahan, maka berilah dia suatu balasan." Perjalanan panjang mulai dilalui Syekh untuk bisa sampai ke kota Makkah. Beberapa wilayah baik desa maupun kota beliau lewati, hingga pada suatu malam, Syekh memutuskan untuk bersinggah di sebuah kota untuk beribadah. Beliau kemudian melangkah menuju ke sebuah masjid yang ada di kota itu guna untuk melaksanakan sholat. Bersamaan di malam itu, ada tindakan pencurian di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan masjid itu. Diketahui ada seorang maling yang masuk ke dalam salah satu rumah warga. Aksi maling itu akhirnya kepergok oleh sang pemilik rumah. Si maling kemudian lari dan berhasil melarikan diri menuju ke samping masjid. Orang-orang berusaha mengejarnya menuju jejak arah si maling lari. Namun saat si maling sampai di pintu masjid, dia langsung lenyap dan menghilang. Orang-orang itu kemudian berkata, malingnya pasti di dalam masjid. Maka masuklah mereka untuk mencari malingnya. Ternyata tidak disangka, di dalam masjid itu ada orang tua yang tengah berdiri melaksanakan sholat. Orang-orang atau warga yakin kalau orang yang lagi sholat itu adalah si maling. Maka mereka pun lalu menangkapnya. Orang tua yang sedang sholat tadi sesungguhnya adalah Syekh. Dia ditangkap dan dibawa kepada penguasa kota itu untuk diadili dan dihukum. Penguasa memerintahkan untuk memotong semua tangan dan kakinya, serta mencongkel kedua bola mata Syekh itu. Maka orang-orang lalu memotong kedua tangan dan kakinya, serta mencongkel mata Syekh itu. Hal ini ditujukan sebagai hukuman dan sanksi tindak kejahatan kriminal pencurian. Setelah pemotongan dan pencongkelan mata dilakukan, maka diaraklah ramai-ramai tubuh orang tua atau Syekh itu keliling pasar. Warga penduduk berkata, ini hukuman untuk ganjaran si tukang maling. Inilah ganjaran hukuman untuk para maling. Ketika diarak, orang tua yang sebenarnya Syekh itu lalu berkata, "Jangan bilang seperti itu, katakan saja, ini adalah balasan untuk orang yang hendak tawaf ke Makkah, namun tanpa seizin ibunya." Orang-orang lalu bingung dan bertanya-tanya, kok orang tua itu berkata seperti itu? Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa orang tua yang diarak itu adalah seorang Syekh besar yang mulia. Ketika orang-orang mengetahui bahwa dia adalah Syekh, maka menangislah mereka dan merasa cemas karena telah salah tangkap maling. Orang-orang itu mengembalikan tubuh Syekh itu kepada ibunya di rumahnya. Orang-orang itu meletakkan Syekh di pintu rumahnya. Di rumah itu jugalah sang ibu berdoa, "Ya Allah, jika Engkau memberikan sebuah cobaan kepada anakku, maka kembalikanlah dia kepadaku agar aku dapat melihatnya." Tiba-tiba Syekh yang berada di pintu berkata, "Tolong, aku adalah pengembara yang sedang kelaparan, berilah aku makanan." Sang ibu berkata, "Kemarilah ke pintu." Syekh itu menjawab, "Aku tak punya kaki untuk berjalan." "Ya sudah, ulurkan tanganmu," seru sang ibu. Syekh lalu berkata, "Aku tidak punya tangan." Ibunda lalu berkata, "Jika diriku memberikan sebuah makanan untukmu, maka nantinya akan melanggar suatu kehormatan antara kau dan saya." Si ibu rupanya belum mengetahui kalau sebenarnya orang tanpa tangan dan kaki mata itu adalah sebenarnya anaknya sendiri. Syekh lalu berkata, "Tak usah khawatir, saya ini tidak memiliki mata." Sang ibu itu lalu memberikan sepotong makanan yang berupa roti serta gelas yang berisi air dingin.
Beberapa saat Syah memiliki perasaan berbeda, dia lalu bisa mengenali bahwa sosok yang sedang memberinya makanan adalah ternyata ibu kandungnya sendiri. Maka sontak Syah langsung meletakkan wajahnya pada kaki sang ibunda, lalu berkata, "Akulah anakmu yang durhaka, ibu. Akulah anakmu yang durhaka." Hiruk tangis dan pilu menyelimuti penyesalan Syah karena tidak patuh kepada perintah dan nasihat sang ibunda. Hal inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberikan pelajaran berupa musibah kepada Syah itu. Dan ketika sang ibu mengetahui kalau orang di depannya adalah putranya sendiri, maka menangislah sang ibu sejadi-jadinya. Sang ibu lalu berkata dan berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku, apabila seperti ini jadinya, maka cabutlah nyawaku dan ruh anakku ini, agar banyak orang-orang mengetahui bahwa betapa hitamnya muka bumi ini." Ketika munajat sang ibu itu belum sampai selesai terucap, maka dicabutlah nyawa mereka berdua. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya doa sang ibu, maka hendaklah kita bisa belajar taat dan berbakti kepada orang tua selagi masih ada kesempatan. Karena ridho Allah ada pada ridhonya, dan murka Allah ada pada murkanya. Begitulah kisah malang Syah yang nekat durhaka kepada sang ibu. Hendaknya kita bisa mengambil manfaat dari kisah tragis itu, dengan belajar dan selalu belajar mewujudkan bakti kita kepada bapak, ibu, atau orang tua kita semua. Selagi masih ada kesempatan, maka teruslah kita birrul walidain. Adapun apabila mereka sudah wafat, maka cukup doakan dan selalu sambang silaturahim kekerabatan dari ayah dan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.